Syarat sholat Jumat. Sedurunge ning Jumatan kita bahas tentang hari Jumat. Dinamakan hari Jumat, Pak, dinamakan hari Jumat karena pada hari itu manusia berkumpul. Jumat ku arti kumpul. Dinamakan hari Jumat sebab pada hari itu manusia berkumpul atau terkumpulnya kebaikan di hari itu, yakni di hari Jumat, atau berkumpulnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu berkumpul ketemu itu pada hari Jumat. Ini wonten teng kitab Fathul Alam bi Syarhi Mursyidil Anam karya Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Nah, adapun urutan hari dilihat dari keutamaannya. Hari yang paling utama, yang pertama adalah hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Itu hari paling utama dalam satu tahun, kecuali menurut Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, hari Jumat lebih utama daripada hari Arafah. Tapi menurut kebanyakan ulama, hari Arafah lebih utama daripada hari Jumat. Ya, hari Arafah. Dan kita dianjurkan puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi hari yang paling utama hari Arafah. Setelah hari Arafah hari Jumat. Setelah hari Jumat hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Idul Adha siji disebut ning Qur'ane, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tas sholat mohon korban. Sholat apa? Idul Adha. Yang kedua, hari Idul Adha ku anae ning bulan haram. Bulan haramku ada 4. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Al-ayah. Jumlah bulan itu ada 12. Yang 4 itu termasuk bulan haram. Bulan haram itu bulan mulia. Ya, bulan mulia. Ada 4. Yang 3 berurutan, bergandengan. Yang 1 sendiri. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan mulia. Yang 1 Rajab. Jadi Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Ar-Razi, wa ma'nal haram annal ibadata fiha annal ibadata fiha aktsaru thawaba wal maksiyata fiha asyaddu iqabah. Ibadah di bulan haram itu pahalanya lebih banyak daripada ibadah di bulan yang lainnya, ya tentu selain Ramadan. Dan maksiat di bulan haram lebih besar dosanya dibanding maksiat di bulan yang lainnya. Nah, ibadah sholat atau hari Idul Adha itu terjadi di bulan haram. Hari Idul Fitri di bulan Syawal. Syawal itu bukan termasuk bulan haram, bukan termasuk bulan yang mulia. Ya, beda ya. Dan di bulan Zulhijjah ada ibadah agung, yakni ibadah haji dan menyembelih kurban. Jadi hari dilihat dari keutamaannya: Arafah, Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Adapun urutan malam bengi, kalau anak tadi hari malam, yang paling utama adalah malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana Nabi kita Muhammad lahir itu malam paling mulia sepanjang tahun dan sepanjang masa. Kita bisa kenal sholat karena Nabi Muhammad lahir. Kita bisa kenal zakat, kenal Allah karena Nabi Muhammad lahir. Kalau Nabi Muhammad gak lahir, gak kenal kita. Maka malam yang paling utama adalah malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setan terhina pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan yang semula bisa mencuri kabar
berita dari langit, malaikat ngobrol ning langit, setan bisa nguping. Makanya setan saat itu kerjasama dengan dukun. Informasi apa? Ya A1 wis valid info. Kenapa? Nguping malaikat. Ketika Nabi Muhammad lahir, pintu langit tertutup, setan tidak bisa mencuri pendengaran kabar dari langit. Tapi kerjasama karo dukunnya masih jalan. Akhirnya dukunnya ya dibebodoh ning setan. Makanya dukun ku dudukuan. Dukun itu dudukuan. Nah, sejak Nabi Muhammad lahir, tidak ada lagi setan yang bisa mencuri kabar dari langit. Lalu zaman pengen dukun jarang meleset. Kenapa? Mencuri kabarnya dari langit. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir nggak bisa. Yang kedua, malam qadar. Malam qadar atau kita sebut Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, qadar keagungan. Lailatul Qadar malam keagungan. Malam qadar. Jadi setelah malam kelahiran Nabi Muhammad, malam paling mulia malam qadar. Kapan malam qadar itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di luar bulan Ramadan pun mungkin, tapi yang terbesar kemungkinannya di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, walaupun awal-awal dari hari-hari bulan Ramadan, walaupun awal Ramadan mungkin. Pendapat yang ketiga, enggak, hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir saja, baik ganjil maupun genap. Yang keempat mengatakan bahwa hanya pada yang ganjilnya saja. Ada pendapat yang mengatakan tanggal 27. Kenapa 27? Sebab huruf Lailatul Qadar itu ada 9. Lailatul Qadar ku lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, da, ro. 9 huruf. Sedangkan kata Lailatul Qadar, kalimat Lailatul Qadar hanya disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatil qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri 3 kali Lailatul Qadar disebut. Jumlah hurufnya 9. 9 kali 3 27. Makanya ulama dia mengatakan Lailatul Qadar itu tanggal 27. Sebagian ulama yang lain melihat hari awal Ramadannya tanggal 1 dina apa, termasuk Imam Ghazali, Imam Syadzili. Itu dilihat kalau hari awalnya hari Senin, maka Lailatul Qadar tanggal Semene, Selasa Semene, Rebo Semene. Itu ada wonten kitabe, ya, wonten kitabe. Baik, malam qadar. Kemudian yang ketiga, malam Jumat. Malam Jumat. Jadi malam kelahiran Nabi, malam qadar, malam Jumat. Lalu kemudian malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu malam Isra Mi'raj ku Pak. Malam Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad adalah malam paling utama. Kenapa? Karena pada malam itu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Allah secara langsung. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang hamba kecuali melihat zatnya Allah. Lah Nabi Muhammad ketika Mi'raj, Isra Mi'raj itu melihat zatnya Allah, melihat langsung. Ya, menurut jumhurul ulama melihat langsung, sebagian mengatakan melihat dengan hatinya. Ya, melihat langsung. Dan nanti kita Pak masuk surga, nikmat tertinggi dalam surga adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita, kalau kita di surga itu kita bisa melihat zatnya Allah menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, kecuali menurut Mu'tazilah. Kalau menurut ahlu sunnah wal jamaah kita bisa melihat zatnya Allah ketika kita di surga. Surga itu tempatnya kita, bukan tempatnya Allah. Karena Allah itu nggak butuh tempat. Allah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada sebagaimana Allah sebelum menciptakan tempat. Allah tidak butuh tempat. Karena segala sesuatu yang butuh arane makhluk, Allah itu beli butuh. Arane makhluk itu akan hancur. Ya, Allah ning langit kok kiamat langitnya rusak, Allah melayu ngendi.
dan makhluk itu kecil dibanding dengan Allah yang maha besar. Jadi ini pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, Pak. Baik, kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Dina Jumat aja bapak kula kudu wekal men sholat Jumat tinggal dina. Lah sholat Jumat tinggal dina kok priben? Ya sholat Jumat ya ning dina Jumat, dan pada waktu di waktu zuhur. Di waktu zuhur aja Jumatan jam 4. Di waktu zuhur, apa makna di waktu zuhur? Boleh sholat Jumat jam 1 boleh. Setengah 2 boleh. Jam 2 boleh. Bahkan kita pernah dengar ini di Banten itu ada satu masjid yang sholat Jumatnya tradisinya jam 1 sholat Jumatnya mulai. Ya. Jadi misalkan ya nih Baitu Salma pengen sholat Jumat wis jam 1:30 baik, ya insya Allah beli payu. Beli payu bayarnya, beli payu. Insya Allah. Dan sholat Jumat adalah sholat fardu yang paling utama. Tidak ada sholat fardu yang lebih utama daripada sholat Jumat. Sholat Jumat ini sholat fardu yang paling utama, dan jamaah sholat Jumat adalah jamaah yang paling utama. Di antara keistimewaannya dalam sebuah hadis dikatakan sholat 5 waktu, sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, kemudian Ramadan, puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya dapat menghapus dosa di antara keduanya selagi menjauhi dosa besar. Ya. Jadi kalau kita nih sholat Jumat, sekiki sholat Jumat, atau kemarin kita sholat Jumat, sekarang Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang lain kan kita melakukan dosa nih. Ya, ada perbuatan-perbuatan yang dosa yang kita lakukan. Selagi kita menjauhi dosa besar antara 2 Jumat itu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, dosa kecilnya diampuni. Ya. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, basuh kepala, inget-inget adusnya aja mong segulu bae. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, membasuh kepalanya, berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat dengan jalan kaki, tidak pakai naik kendaraan. Sing parek-parek, ada sing ngadu ya masa arep mlaku. Mendekat pada imam maknanya maju saf awal, dan mendengarkan khutbah serta tidak berbuat sia-sia beli ngobrol dewek, maka setiap langkah kaki baginya bernilai pahala puasa dan bangun malam selama 1 tahun. Tapi mau ke syaratnya akeh. Iki hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nggak nakoni hadis riwayat siapa? Kayak men. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini juz 1 halaman 95. Ya. Jadi mangkat Jumatan ku isuk-isuk Pak. Bahkan dalam satu riwayat kang mangkatnya paling isuk oli sedekah atau berkorban onta. Apan kang radan awan kambing, berikutnya ayam, berikutnya maning endok, sampeane tekai wis khutbah ya oli tembelek tenan. Oli tembelek. Ada keterangan seperti itu. Baik, kemudian syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib 1 Islam. Tidak wajib orang kafir asli. Maknanya kalau ada orang non muslim tidak wajib Jumatan. Kalau dia masuk Islam tidak wajib qadha. Tapi kalau orang murtad wajib mengqadha sholat Jumat yang ditinggalkan dengan sholat zuhur ketika sudah masuk Islam kembali. Jadi beda ya Pak. Kalau non Islam, non muslim atau orang kafir 70 tahun kafir masuk Islam tidak ada yang wajib diqadha. Tapi kalau ada orang Islam umur 30 tahun murtad, umur 50 tahun masuk Islam lagi, berarti murtad di pirang tahun?
20 tahun wajib dia qadha semua sholatnya, sholat 5 waktu, sholat Jumat ganti dengan zuhur, puasa Ramadannya wajib qadha selama 20 tahun itu. Taghlidzan alaih, ya, sebagai pemberat, peringatan bagi orang yang murtad. Jadi wong murtad itu berat. Kalau menggunakan hukum Islam, murtad itu dipenggal lehernya, Pak. Potong leher. Ya, untuk menjaga kehormatan agama. Kalau pengen nggak mau masuk Islam silakan. Tapi kalau sudah masuk Islam ya harus konsekuen aja. Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Hindu, Kemis Buddha, Jumat Konghucu, Sabtu ateis, engko Minggu Islam maning Senin. Wah, ya bocah kudu di kampleng ya. Nggak boleh. Semua agama sama saja. Ya sama apa gini? Ya. Tidak, menurut kita agama yang paling benar adalah Islam. Menurut orang Kristen ya agama yang paling benar ya Kristen, silahkan. Menurut orang Hindu kita harus punya keyakinan itu. Ya. Kalau semua agama sama-sama merasa paling yakin agamanya yang paling benar, ya memang seperti itu. Buat apa beragama kalau tidak meyakini kebenaran agamanya? Kalau kita inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ini Islam syaratnya. 2, baligh. Tidak wajib anak yang belum balik untuk Jumatan, tidak wajib, tapi sholatnya sah jika sudah tamyiz. Tamyiz itu ngerti mana kanan, mana kiri, mana makanan, mana kotoran, namanya tamyiz. Nah, Pak Punten, kalau yang bawa anak kecil itu diperhatikan. Anak kecil ini kalau sholat Jumat aja ribut dewe, aja lari-lari. Ini yang kasihan itu kalau orang yang sholatnya duduk, ketika dia baca Fatihah berdiri, pengen rukuk dodok ngelempang, Pak, sebab kursinya digawan yang bocah cilik. Ini kan ramai lagi di Instagram loh. Ya jokong-kong kan, Pak. Bahaya ini. Makanya di Hadramut di sana itu di Tarim tradisi tidak membawa anak kecil ke masjid. Jadi membawa anak kecil ke masjid itu ketika marohik mulai arep balik kelas 6 SD lah. 6 SD itu 12 tahun udah paham, namun diwarai kan ngerti. Namun diwarai kan. Tapi jangan juga anak kecil dilarang untuk ke masjid. Nah, jangan juga. Tapi semua dari kita kontrol. Di pempes terbeli, awas aja sampai nguyu dan seterusnya. Ya. Balik. Yang ketiga, berakal. Maka tidak wajib dan tidak sah Jumatannya orang gila. Wong edan diwajib Jumatan. Jadi kita sudah beli Jumatan, jawaban wong edan mah bebas. Wong beli Jumatan ya bangga, wong edan lah. Aja bangga bener ya Allah, kita mau di Jumatan konon leh. 4 merdeka. 5 laki-laki. Tidak wajib wanita dan khutsa, orang yang berkelamin ganda, sholat Jumat tapi sah. Nah, Baitul Salma tidak menyediakan sholat, tidak memfasilitasi Jumatan untuk perempuan ya. Yang memfasilitasi ning Cirebon ku masjid apa itu kali Kesepuan namanya, masjid apa? Masjid Agung Kesepuan. Cipta Rasa, Sang Cipta Rasa. Nah, yang ada alun-alun itu ada bagian perempuannya. Perempuan tidak wajib Jumatan, tapi kalau sholat Jumat sah, tidak perlu sholat zuhur bagi perempuan. Baik, dan pentingnya bagi perempuan beli kudu sholat zuhur, nunggu wong lanang pragat sholat Jumat, tidak harus. Yang penting sudah masuk waktu zuhur, boleh langsung sholat zuhur. Kemudian sehat, tidak wajib bagi orang sakit untuk sholat Jumat, tapi sakit yang berat jika menghadiri sholat Jumat. Aja sakit hati beli Jumatan, panu beli Jumatan, jerawatan beli Jumatan. Nah, jangan sakit yang berat. Kemudian mukim ini dikit lagi Pak. Mukim orang yang berniat menetap sementara di satu daerah selama 4 hari atau lebih, namanya mukim.
Kita nih pengen ke Bandung, niatnya 7 hari. Awal kita sampai ke Bandung itu statusnya sudah mukim, karena kita niatnya lebih dari 4 hari. Tapi kalau kita niatnya 3 hari, 4 hari, itu maka status kita musafir biarpun kita masih di sana. Saya ke Malang niatnya 3 hari, perjalanan sudah sampai Malang, walaupun saya di sana tidur, makan, mainan, itu hukum saya musafir. Kenapa? Saya menetapnya kurang dari 4 hari. Paham ya, Pak? Jadi kalau mukim, lebih-lebih mustautin orang yang di sini itu wajib. Musafir tidak wajib. Tapi dengan catatan perjalanannya, musafirnya setelah sebelum fajar, sebelum subuh di hari Jumat. Eling-eling. Kalau melakukan safarnya sebelum hari Jumat, sebelum subuh, boleh tidak Jumatan. Tapi kalau melakukan safar bepergiannya setelah subuh, wajib Jumatan, nggak boleh diganti zuhur. Ya. Pun niki mohon yang sangat kula sampaikan, mudah-mudahan wonten manfaatnya. Syarat wajib Jumat, nanti syarat sah Jumat diingatkan, Pak. Nah, berikutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita sehat afiat, ilmu yang manfaat, kita kasih hidayat sehingga kita selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.